Perkenalkan, saya Ruben Letlora dari Stikes Wirausaha Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan memberikan beberapa informasi terkait dengan HIV/AIDS. Jadi, yang mau saya jelaskan di sini adalah mengapa kita perlu mengetahui tentang HIV/AIDS. Yang pertama, kita lihat dulu apakah HIV/AIDS itu atau apa itu HIV/AIDS. Yang pertama, HIV/AIDS merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus penyebab AIDS atau AIDS. HIV ini terdapat dalam cairan tubuh, baik itu darah, sperma, cairan kemaluan wanita, dan air susu ibu pada orang yang telah terinfeksi virus ini. Selanjutnya, apa itu AIDS atau AIDS tadi? Yaitu merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan penyakit pada manusia akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat diserang oleh virus HIV tadi. Selanjutnya yaitu tentang apakah hubungan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual atau IMS merupakan atau sering disebut sebagai pintu masuk dari HIV/AIDS ini. HIV/AIDS merupakan satu jenis infeksi menular seksual yang ketika ditularkan atau yang dapat ditularkan lewat hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman, dalam hal ini kondom, lewat vagina, lewat dubur, anus, ataupun melalui mulut. Selanjutnya, penularan dari HIV/AIDS ini jauh lebih mudah kalau seseorang terkena IMS atau infeksi menular seksual yang lain. Jadi, selanjutnya yaitu adalah bahwa seseorang yang ketika telah terkena infeksi menular seksual mempermudah terjadinya penularan HIV/AIDS ini. Sehingga kalau dia atau pasangannya telah mengidap HIV, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat menularnya ketika salah satu pasangan menderita IMS atau bahkan HIV/AIDS ini sendiri. Selanjutnya adalah bahwa hanya dengan kondom seseorang dapat menjaga dirinya dari penularan IMS, infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Dan ketika seseorang merasa telah terkena infeksi menular seksual atau IMS dengan gejala seperti adanya cairan yang tidak biasa dari kemaluan, kemudian ada perilaku seks yang berisiko, serta berobat ke klinik, segeralah untuk berobat ke klinik atau ke dokter-dokter di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya, apakah tes HIV/AIDS itu? Jadi, tes HIV/AIDS ini adalah tes pada pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah seseorang mengidap HIV/AIDS atau tidak. Bagaimana? Selanjutnya kita akan melihat bagaimana HIV/AIDS menular. Jadi HIV/AIDS atau HIV yang mengakibatkan AIDS ini hidup pada cairan tubuh seperti yang saya bilang di awal tadi, dan terutama dalam aliran darah, air mani, cairan kemaluan wanita, dan air susu ibu atau ASI. Sehingga dengan demikian virus ini akan menular. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual, lewat vagina, lewat dubur, mulut, tanpa menggunakan kondom dengan orang yang terinfeksi atau yang mengidap HIV. Selanjutnya yaitu penggunaan alat-alat suntik yang pernah dipakai orang lain yang mengidap HIV juga, seperti jarum suntik, tindik, tato, dan atau alat sunat. Dan karena tadi ada penularan melalui cairan tubuh, dalam hal ini ASI, sehingga HIV/AIDS pun dapat tertular melalui transmisi dari ibu ke janin bahkan setelah ibu menyusui. Ibu yang tertular HIV kepada bayi terutama dalam proses kelahiran atau lewat air susunya. Menerima transfusi darah dengan atau darah yang mengandung HIV/AIDS. Selanjutnya bagaimana kita atau setiap orang berusaha atau bisa berusaha untuk mencegah terjadi atau menerima HIV/AIDS atau mendapat HIV/AIDS ini, yaitu yang pertama tergantung pada perilaku individu masing-masing itu sendiri. Yang pertama, individu bisa memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, kemudian setia pada satu pasangan atau dalam hal ini suami atau istri, dan tidak berganti pasangan seks. Selanjutnya, kalau tidak saling setia, bisa atau selalu gunakan kondom setiap melakukan hubungan seks, baik hubungan lewat vagina, lewat dubur, ataupun mulut. Selanjutnya, tidak menggunakan alat-alat suntik atau jarum bekas. Kemudian perlu untuk mengikuti perkembangan informasi AIDS melalui kegiatan membaca, berbicara tentang AIDS, dan meningkatkan pengetahuan setiap individu tentang AIDS ini. Selanjutnya,
adalah bahwa ketika seseorang bisa mengetahui siapa yang mengidap virus HIV dari penampilannya atau tentu saja tanda-tanda khusus tertentu, yaitu bahwa virus HIV ini dapat diketahui sebenarnya hanya melalui tes darah. Kemudian untuk HIV/AIDS ini sendiri sampai saat ini belum ada vaksin atau obat pencegah HIV. Oleh karenanya pengetahuan tentang HIV merupakan langkah awal pencegahan, perawatan, serta pengobatan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang lain. Kembali kita mengingat lagi atau mereview lagi bahwa HIV tidak menular melalui pelukan, menggunakan WC bersama, bersentuhan, menggunakan alat makan yang secara bersama-sama, gigitan serangga maupun tinggal serumah. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa di luar keenam hal ini tidak bisa menularkan HIV, sehingga kita tidak perlu takut untuk sama-sama menggunakan WC dengan orang pengidap HIV, kemudian tidak perlu takut untuk bersentuhan, menggunakan alat makan bersama, digigit serangga, bahkan tinggal serumah dengan orang pengidap HIV/AIDS. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan HIV/AIDS dan mengapa kita perlu atau penting untuk kita mengetahui HIV/AIDS ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan semua teman-teman sekalian yang melihat video ini terkait dengan HIV/AIDS, dan semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit berbahaya ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada perkataan atau sikap saya yang tidak berkenan atau bahkan menyinggung. Saya minta maaf untuk itu. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat siang.